kami dari Layanan Psikologi Universitas Teknologi Nusantara yang akan bekerja sama dalam pemeriksaan psikologi dengan ibu. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap ibu yang sering disebut sebagai psikotes. Sebenarnya hal itu bukan merupakan suatu tes karena tidak ada pengertian lulus atau tidak lulus. Tujuan pemeriksaan psikologi ini adalah dalam rangka praktikum mata kuliah asesmen psikologi, sehingga kami mohon kesediaan ibu untuk mengerjakan secara optimal agar kami dapat membantu ibu dengan sebaik-baiknya. Persoalan yang akan disajikan beraneka ragam, ada yang berupa kalimat hitungan, menggambar, dan sebagainya. Namun semuanya akan dijelaskan terlebih dahulu sehingga ibu akan dapat mengerjakan dengan baik. Ibu tidak perlu merasa khawatir karena untuk pemeriksaan psikologi ini tidak diperlukan persiapan apapun. Pada dasarnya setiap orang akan dapat mengerjakannya dengan baik. Yang penting dengarkan baik-baik petunjuk yang akan diberikan, kerjakan apa yang diperintahkan saja. Jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika belum memahami pertunjukannya, bertanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan, sebelum ibu dilepas untuk mengerjakannya. Waktu untuk mengerjakan dibatasi, namun batas waktunya ada yang tidak diberitahukan kepada ibu. Oleh karena itu, kami harap ibu bekerja secara efisien. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai pada saat yang sama dan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului, tetapi juga jangan ada yang masih tetap bekerja setelah aba-aba berhenti. Ibu boleh menggunakan pulpen, kecuali pada tes tertentu kami akan meminta ibu menggunakan pensil yang kami pinjamkan. Tidak diperkenankan menggunakan penggaris maupun penghapus dan sebagainya. Ada yang ingin dipertanyakan, Bu? Cukup, oke, baik. Jika tidak ada, marilah kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup di sini. Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas ibu. Gunakanlah dokumen ibu. Marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan ibu, kemudian lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yakni tanggal hari ini sekarang tanggal 4 Januari. Iya, Bu, silahkan tulis. Kemudian isilah nama lengkap ibu. Harus nama lengkap ya, Bu. Iya. Selanjutnya tempat tanggal lahir. Selanjutnya jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Jumlah anak ibu, dan alamat diisi dengan alamat lengkap ibu. Dan juga setelah itu tulis nama ayah ibu. Jika ayah ibu sudah meninggal, maka tulis dengan almarhum sebelum nama ayahnya. Selanjutnya pekerjaan ayah ibu. Jika sudah meninggal ayah ibu, maka tulis pekerjaan terakhirnya. Di sini tulis alamat ayah ibu. Jika sudah selesai, marilah kita lanjutkan lagi
Di bawah garis ini terdapat beberapa judul yang berbeda. 1. Pendidikan. Sejajar dengan sekolah dasar, tulislah nama sekolah dasar ibu apa, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Untuk selanjutnya sama dengan yang di atas. Untuk jurusan silahkan ibu tulis sesuai dengan jurusan yang ibu ambil. Silahkan. Selanjutnya, kursus atau upgrading. Apabila ibu pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah diikuti. Macam kursusnya apa, misalnya mengetik, tata buku, komputer, programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursusnya itu di kota mana, kursus itu diselenggarakannya, lamanya kursus berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan instansi penyelenggaranya siapa, misalnya lembaga Airlangga. Begitu Bu, silakan. Pengalaman bekerja selanjutnya, bagi ibu yang pernah bekerja pada sesuatu instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Kemudian organisasi, bagian ini hanya diisi jika ibu pernah ikut aktif dalam sesuatu organisasi di luar sekolah. Jika tidak usah ditulis. Kemudian olahraga, di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap ibu lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah ibu lakukan tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Silakan saudara ibu tulis apa macam olahraga. Kemudian kesenian. Cara mengisi sama dengan nomor 5, yaitu olahraga. Silakan ibu isi kesenian ibu yang pernah ibu lakukan. Cita-cita selanjutnya, yang dimaksud cita-cita adalah bidang atau profesi yang akan ibu geluti di masa yang akan datang. Contohnya seperti dokter, perawat, psikolog. Selanjutnya, saya anak ke. Isilah dengan urutan atau posisi ibu dalam keluarga, apakah anak ke-1 atau ke-2 atau ke-3. Apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau opname, atau jika dirawat di rumah membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu. Lingkarilah kata ya. Kalau tidak pernah sakit keras, lingkari kata tidak. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat atau dampak yang masih dirasakan akibat sampai saat ini. Kalau pernah, lingkari kata ya. Kalau tidak, lingkari kata tidak. Apa akibatnya? Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan berat, silakan diberi tanda strip. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak, lingkari kata tidak. Dan tujuannya untuk apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, diberi slip saja. Oke. Yang terakhir, jika sudah selesai di bagian kanan bawah, disilahkan ditulis Jakarta, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian saudara bubuhi tanda tangan dan nama lengkap saudara.
dengan menggunakan huruf kapital. Baiklah Ibu, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis Ibu. Telitilah kembali dengan isinya. Jika sudah selesai, letaklah riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan tulisan psikologi yang ini. Ya, silahkan diteliti dulu Bu. Sudah? Ya, silahkan Ibu. Terima kasih Bu.